Kompas Petang kembali masih bersama saya Sini Permadi. Saudara, sebagai bahan penyelidikan dugaan potensi pelanggaran HAM pada kasus penembakan siswa SMK oleh polisi, Komnas HAM tinjau langsung lokasi kejadian penembakan. Komnas HAM memeriksa lokasi untuk merekonstruksi keterangan para saksi sebagai bahan penyelidikan dugaan adanya potensi pelanggaran HAM yang dilakukan polisi. Selain cek lokasi, Komnas HAM juga meminta keterangan dari Polda Jateng dan Polrestabes Semarang serta masyarakat sekitar lokasi penembakan. Total ada 14 saksi yang dimintai keterangan oleh Komnas HAM. Kamis sore, kantor Polda Jawa Tengah didatangi mahasiswa dan pelajar kota Semarang dan sekitarnya pasca seorang siswa salah satu SMK di Semarang tewas ditembak polisi Sabtu 23 November 2024. Kala itu polisi berusaha melerai tawuran dengan mengeluarkan tembakan ke arah korban dan teman korban. Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Artanto bilang tindakan yang dilakukan anggota polisi tersebut masuk dalam kategori berlebihan. Dia melakukan tindakan excessive action, artinya melakukan tindakan berlebihan, yang seharusnya beliau atau yang bersangkutan tersebut tidak perlu mengeluarkan tembakan yang mengarah kepada pelaku tawuran tersebut. Walaupun perkiraan beliau adalah ini adalah tawuran atau kereak atau begal. Nah, oleh karena itu si R atau anggota tersebut harus dapat mempertanggungjawabkan tindakannya dalam menembakkan atau mengeluarkan letusan senjata api itu kepada dinas. Wakil Kepala Sekolah korban berharap kasus siswa tertembak polisi dapat terungkap tuntas. Guru sekolah juga mengungkap perilaku korban sehari-harinya termasuk sosok anak yang baik. Dari pihak sekolah ya hanya berharap bahwa segala sesuatunya nanti bisa terungkap bagaimana. Jadi tidak menimbulkan kesalahpahaman dari semua pihak. Tapi korban terkenal baik ya Bu? Kalau hubungan dengan teman-temannya baik. Tidak yang aneh-aneh ya Bu? Di kalangan guru juga baik ya Bu? Baik. Kini polisi yang terlibat penembakan sudah ditahan dan sedang diperiksa Propam. Penyidik juga melakukan prarekonstruksi dan ekshumasi untuk mengetahui penyebab kematian korban. Tim Liputan, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Apa saja yang didalami Komnas HAM dalam kasus siswa SMK yang tewas ditembak polisi? Kita berbincang dengan Komisioner Komnas HAM, Uli Paruliansi Hombing. Pak Uli, selamat petang. Selamat petang, Cindy. Pak Uli, dari temuan Komnas HAM, apa saja yang sudah dikumpulkan? Kami kemarin melakukan, dari hari Kamis sampai hari ini melakukan pemantauan di Semarang terkait dengan kasus penembakan terhadap korban Gama dan juga mengakibatkan luka-luka yang lainnya. Kami melakukan olah TKP ke lokasi tempat kejadiannya di sekitar Candi Pelataran. Kemudian kami meminta keterangan kepada berbagai pihak, saksi di sekitar tempat kejadian. Kemudian setelah itu juga kami meminta keterangan kepada Polda Jawa Tengah. Kami waktu itu diterima oleh Wakapolda Jawa Tengah dan juga kami minta keterangan kepada jajaran Polda Jawa Tengah. Dalam ini adalah Ditreskrimum Polda Jawa Tengah, Polrestabes Semarang, Bidpropam Polda Jawa Tengah dan Ditreskrimum Polda Jawa Tengah. Oke, Pak Uli, silakan lanjutkan Pak. Ya, kemudian juga kami hari ini kami bertemu dengan keluarga korban almarhum Gama dan juga sebelumnya kami ketemu dengan pihak sekolah SMKN 4 Semarang. Itu yang langkah-langkah Komnas HAM lakukan sejauh ini. Pak Uli, kan salah satu agenda Komnas HAM itu kan mencocokkan keterangan dari semuanya. Dari yang Komnas HAM kumpulkan, sudah selaraskah dengan yang dikumpulkan oleh polisi? Dari berbagai versi ya, seperti itu. Ada yang dari kepolisian, kemudian juga versi yang lain dari masyarakat. Kami tentu Komnas HAM
menyusun berdasarkan fakta-fakta temuan Komnas HAM di lapangan. Ini yang sedang kami lakukan. Kami kemarin cek ke lokasi gitu, untuk memastikan bahwa memang benar lokasinya tempat kejadian di sekitar depan minimart di Candi Pelataran. Nah, kami ke sana, memang di situ memang ada minimart gitu. Dan di wilayah segitu kami minta keterangan ke berbagai saksi. Nah, itu eh, titik eh, penembakannya gitu, di wilayah itu. Itu yang kami lakukan. Oke, nah Pak Uli, Dan dengan adanya berbagai versi yang ditemukan oleh Komnas HAM, untuk memastikan yang mana yang betul-betul terjadi, apa yang dilakukan Komnas HAM lagi Pak setelah ini? setelah ini kami akan masih terus mendalami, minta keterangan ke berbagai saksi juga, karena kami masih harus memerlukan kejelasan faktanya gitu. Nah, itu yang sedang kami lakukan gitu. Nah, Asal- itu tentu membutuhkan waktu seperti itu, yang harus dipahami oleh masyarakat. Tapi kalau keterangan yang dari keluarga Pak, seperti apa versi dari keluarga? Ada kejanggalan? Kalau dari keluarga kami tadi ketemu dengan keluarga korban almarhum Gama gitu. Jadi kalau menurut versi keluarga memang mereka komunikasi sampai jam 12, sebelum jam 12 gitu. Jam 12 malam gitu. Ada komunikasi waktu itu tanggal 23 ya. Kejadiannya kan tanggal 24 eh, lewat eh, dini hari ya, jam 00. Kalau menurut keluarga mereka komunikasi sampai jam 23 ya segitu. 23. Gama keluar waktu itu eh, karena dia ingin mengikuti kegiatan olahraga gitu, olahraga. Nah, itu yang diterima oleh informasi oleh Komnas HAM. Tentu ini sedang kami dalami juga gitu. Oke Eh, Bapak, kalau untuk alat bukti yang sudah dikumpulkan dan juga dicek apa Pak? Mungkin CCTV di sekitar lokasi sudah dilihat juga? CCTV memang kami sudah lihat gitu di Polda kemarin gitu. Tapi kami masih dalami gitu. Tentu karena itu kami menghormati proses hukum yang sedang dilakukan oleh eh, Ditreskrimum Polda Jawa Tengah, kemudian juga Bid Propam Polda Jawa Tengah terkait dengan etika sidang, kami hormati gitu. Kami juga nggak bisa, Komnas HAM nggak bisa intervensi terkait dengan proses penyelidikan dan penyidikannya. Untuk pidananya kan sedang berlangsung di Ditreskrimum, kemudian untuk etika dan disiplinnya di Bid Propam Polda Jawa Tengah. Gitu. Oke baik, soal temuan dugaan pelanggaran HAM-nya ini juga kami tunggu. Pak Uli, terima kasih sudah berbagi di Kompas Petang Pak. Selamat sore.